Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umri dunyana wa din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha azza wa jalla kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten kesempatan sonten punika khususipun kula saged bersilaturahim wonten ngarsa panjenengan sami. Saderengipun kadose pun pinten taun nggih? Nah, pun dangu. Riyen alesane wonten kegiatan ten Semarang nggih setiap akhir pekan. Dados niki kadose Pak Ketua Takmir Pak Amin niki pun pirsa pilih ten Semarange pun boten dados kala wau kadose ngaturi serat nggih. Oh, serat cinta. Mudah-mudahan karena cinta kepada Allah. Alhamdulillah putramu nggih. Matur nuwun doanipun. Wonten dalu punika kita sareng-sareng memulai taklim. Janjane jatah kula niku ten bagian apa? Oh, sing badhe ngaos panjenengan apa kula? Kok sak kersane kula niku pripun? Nggih. Napa terserah kula? Monggo. Nggih. Angger janjane kajenge kula iki mulaine pekan ngajeng mawon. Praine pun dangu. Lho kan iki kan dalam rangka napa menyambut new normal nggih. Nah, memang praine pun dangu. Tapi mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim di era menyambut new normal nggih dengan cara yang normal. Ngoten nggih. Shalawat wa salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dan kita yang telah mengikrarkan diri sebagai pengikut beliau kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal
alamin. Niki saderengipun kita wiwiti kula tangleterin. Yakin boten menawi kita sedaya niku gesang ten alam dunya niku kekal napa boten? Yakin badhe gesang terus napa boten? Nggih. Kalau ten alam dunia kita hidup niku wonten batase. Nggih. Karena hidup di alam dunia itu adalah sementara. Nggih. Ingkang paling sepuh pun yuswa pinten? 70 lebih. Tapi yang namanya kontrak di dunia niku kadang-kadang tidak memandang usia, mau diakhirkan kapanpun terserah Allah. Tetapi yang perlu kita yakini bahwa setelah hidup di alam dunia niku berakhir dengan kematian, maka akan menuju kehidupan selanjutnya. Yakin boten sak sampunipun kontrak ten alam dunia niku telas, apakah ada kehidupan selanjutnya? Yakin. Yakin nggih? Yakin. Maka pada kesempatan petang hari ini nyatane niki taklim pesertane kesepuhan. Nggih. Walaupun kalau mau sudah saya sampaikan bahwa meninggal dunia itu tidak memandang tua, muda, kecil, besar, ya, semuanya akan mengalami. Tetapi paling tidak ada hikmah yang dapat kita ambil, sehingga Pak Ketua Takmir menyampaikan monggo terserah panjenengan badhe nopo. Maka mari kita bersama-sama untuk mengingat bahwa ada hidup sesudah mati. Ada hidup sesudah mati. Wujudnya kados nopo? Besok kehidupan setelah mati niku kados pundi? Kinten-kinten pun saged mbayangaken? Dereng nggih. Angger mbayangaken kadosé mboten saged sare. Tetapi ada orang-orang yang pendek akal. Ketika dirundung suatu musibah, ketika dirundung suatu masalah, kemudian dia ambil jalan pintas dengan istilah bunuh diri. Janjane mboten usah bunuh diri saja, kematian itu pasti akan datang pada setiap manusia. Maka proses tercabutnya nyawa manusia itu akan diawali dengan detik-detik yang sangat menegangkan dan menyakitkan, yaitu yang disebut dengan sakratul maut. Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman. Kematian itu lebih menyakitkan dari goresan gergaji dan tusukan pisau serta sayatan gunting, dan lebih panas daripada air yang dididihkan di dalam bejana. Maka seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidup yang sekarang dijalani dan tidak akan pernah merasakan nyenyaknya tidur. Iku.
Maka ada di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan rohnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Menawi yang normal, yang berakal, biasanya malah menghindar dari kematian. Ketika mungkin sudah ada tanda-tanda sakit, dia berusaha untuk berobat. Ketika proses berobat lama sekali sembuhnya, dia masih punya harapan. Semoga ada obat ilahiyah yang Allah berikan untuk menyembuhkan dirinya. Maka beda dengan orang-orang yang pendek akal, bahkan sudah kehilangan nalar sehatnya, sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah dengan bunuh diri. Jadi di dalam surat Qaf ayat 19, maksud dari sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia, menguasai akal sehatnya. Jadi kadang-kadang ketika sakaratul maut itu sudah mendekat, mungkin salah satu dari panjenengan sudah nate menjumpai, ya, sudah tidur miring ke kanan minta dimiringkan ke kiri, sudah menghadap ke kiblat kadang-kadang minta dihadapkan ke arah yang lain, ya. Kepala sudah berada di bagian utara, kadang-kadang minta digeser. Ada yang mungkin terasa panas atau terasa tidak nyaman dan tidak enak, serta seterusnya. Mungkin itulah salah satu proses awal datangnya sakaratul maut. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai dengan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dan berbaut betis kiri dan betis kanan, dan kepada Rabb-Mu lah pada hari itu kamu dihalau. Jadi ini merupakan salah satu gambaran keadaan ketika manusia akan menghadapi sakaratul maut. Maka Syekh Sya'di menjelaskan, Allah mengingatkan kepada para hambanya dengan keadaan orang yang akan dicabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraqi, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher, bahasane bobot sari niku napa? Sampai pada keadaan yugharghir, bon mulai kleker-kleker. Maka pada saat itulah penderitaan dimulai.
ada yang terasa panas, ada mungkin yang kedinginan, dan berbagai macam kesusahan yang dialami. Maka orang itu pun sudah mulai berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu. Dan dikatakan kepadanya, siapakah yang akan menyembuhkan? Ya. Wa qila man raq. Raq ini bisa berasal dari kata ruqyah, artinya penyembuhan. Dia berusaha untuk mencari jalan kesembuhan, tetapi penderitaannya semakin bertambah sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal taffatis saqu bis-saq. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Karena begitu dahsyatnya menghadapi sakaratul maut. Dan tiada tempat yang lain untuk kembali kecuali ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan kepada Rabb-Mu lah pada hari itu kamu dihalau. Jadi gagai kados napa ten alam dunia, kuatnya seperti apapun, ketika tiba saatnya maka pasti ila rabbika yauma idzinil masaq. Pasti akan dihalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang kita persiapkan? Jangankan manusia umum, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat menghadapi sakaratul maut pun digambarkan oleh putri beliau dan istri beliau. Beliau menghadapi sakaratul maut ya, secara hebat. Ada beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan tentang fenomena sakaratul maut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia bercerita bahwa menjelang ajal menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada satu bejana kecil yang terisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalam bejana yang berisi air tersebut dan membasuh muka dengan tangan beliau dengan seraya berkata, La ilaha illallah. Beliau menyampaikan, sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut, detik-detik yang sangat menyakitkan. Kemudian beliau menegakkan tangannya ke atas menuju Rafiqil A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangan beliau menjadi lemas. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan dan manusia yang maksum, terjaga dari perbuatan kemaksiatan dan dosa, itu juga mengalami sakaratul maut. Napa malah kita sebagai pengikut beliau yang jauh sekali generasinya dari
pada generasi para sahabat dan salafus saleh. Maka tentu dan pasti setiap yang bernyawa itu akan mengalami sakaratul maut. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu berkata, tatkala kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin memburuk, Fatimah berkata, alangkah berat penderitaanmu wahai ayahku. Maka beliau pun menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Jadi ini memberikan gambaran bahwa sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad SAW juga dirasakan begitu penderitaannya. Tetapi ada dua keadaan, yaitu keadaan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan kabar buruk bagi orang-orang yang kafir. Baik, mari kita lihat yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman. Setelah tergambar oleh kita betapa dahsyatnya sakaratul maut, tetapi bagi orang-orang yang beriman ada kabar gembira. Maka bagi orang-orang yang beriman ketika rohnya akan lepas dari jasad, maka akan terlepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya datang dengan kesan yang ramah, sopan, serta dengan wajah yang begitu berseri. Kinten-kinten seneng napa mboten? Seneng? Pun siap berarti kok seneng niku? Ya. Ya kedah disiapkan. Ya. Maka bagi orang-orang yang beriman dan konsekuensi dengan keimanannya, yaitu melaksanakan amal soleh dan menjauhi segala larangan Allah, maka sebagaimana hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang proses kematian seorang mukmin. Seorang hamba mukmin jika telah terpisah dengan dunia, menyongsong kampung akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang begitu putih. Yang pertama, malaikat itu hadir dengan wajah yang begitu putih. Yang kedua, rona mukanya itu adalah rona muka layaknya sinar matahari. Mereka sudah mempersiapkan kafan dari surga, serta kain kafannya sudah diberi hanut. Hanut niku wewangian. Tapi niki yang hadir duluan niku bukan malaikat pencabut nyawa, tapi malaikat yang akan menghibur, ya. Malaikat yang ngedem-demi, malaikat yang akan menenangkan terlebih dahulu. Maka para malaikat yang datang terlebih dahulu dari langit ini, mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Jadi berjejer sejauh mata kita memandang. Tapi kinten-kinten, ketika kita memandang jauh ke depan sana tanpa ada penghalang
sampai titik terjauh mata kita memandang. Disitulah digambarkan para malaikat yang akan menghibur orang-orang yang beriman ketika akan dicabut nyawanya. Niku datang yang pertama dengan wajah yang begitu putih, datang juga dengan wajah yang layaknya bagaikan matahari, dengan senyum yang begitu ramah, penuh dengan keceriaan, serta sudah membawa kain kafan dari surga, dan kain kafannya sudah diberi hanut atau wewangian dari surga. Menghibur kepada orang yang akan dicabut nyawanya. Dia berjajar duduk sejauh mata memandang. Maka berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepala orang tersebut. Jadi ketika malaikat maut datang niku pun mboten kaget. Karena sudah ada yang hadir terlebih dahulu untuk menenangkannya. Maka ketika malaikat maut datang, mendekat dengan posisi kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang baik." Jadi dibisiki, mboten digentak. Wahai jiwa yang baik. Atau dalam riwayat yang lain, wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang mutmainnah. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Maka pada saat itu rohnya keluar bagaikan aliran cucuran air yang keluar dari mulut kirbah. Kirbah niku napa? Poci. Terus ketika panjenengan badhe ngunjuk, menuangkan air dari poci menuju ke cangkir, ketika tidak ada penghalangnya, kinten-kinten toya punika medalipun lancar napa tersendat? Lancar, gampil. Begitulah gambaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kabar gembira yang diberikan kepada orang-orang yang beriman kelak ketika nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut. Jadi keluar dengan penuh kemudahan. Lah setelah rohnya keluar, maka malaikat rahmat, malaikat yang tadi datang terlebih dahulu dan berjajar duduk sejauh mata memandang, yang telah mempersiapkan kain kafan beserta hanut dari jannah, maka tidak rela malaikat maut itu terlalu lama untuk memegang rohnya. Maka sejenak saja roh itu pun diminta oleh malaikat rahmat. Kemudian ditaruh di atas kain kafan dan yang sudah ditaburi hanut dari surga. Maka dari jenazah itu memancarkan aroma yang begitu semerbak. Maka ini gambaran kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, dan tadi ketika malaikat maut akan mencabut nyawanya saja sudah membisiki, wahai jiwa yang tenang. Atau di dalam riwayat yang lain, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Rabbmu dan keridhaannya. Maka para malaikat yang tadi sebelum hadirnya malaikat maut itu juga sudah memberikan hiburan, sudah menenangkan hatinya.
Karena orang tersebut akan segera meninggalkan dunia beserta kenikmatannya dan akan menuju keterasingan di dalam kehidupan selanjutnya. Dihibur dulu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Fussilat, surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah terhadap apa yang telah diucapkan, maka para malaikat turun kepada mereka sembari malaikat itu berkata, janganlah kamu bersedih dan janganlah engkau merasa takut. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau merasa takut karena engkau akan meninggalkan dunia serta isinya. Wala tahzanu, dan janganlah engkau merasa bersedih karena merasa terasing di dalam kehidupan setelah kehidupan dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, akan tetapi engkau berbahagialah dengan surga Allah yang telah dijanjikan kepadamu. Dan di dalam ayat 31, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan atau persembahan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang ikhlas dalam amalnya untuk Allah semata dan mengamalkan ketaatannya berdasarkan syariat Allah, niscaya para malaikat akan menghampiri mereka tatkala kematian. Janganlah takut atas amalan yang kalian persembahkan untuk akhirat, dan jangan bersedih atas perkara dunia yang akan kalian tinggalkan, baik itu anak, istri, harta, atau agama, sebab kamu akan mewakili kalian dalam perkara itu. Ya. Jadi Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang ikhlas di dalam mengamalkan perintah Allah yang dilaksanakan sesuai dengan syariatnya. Nah, ini jadi ikhlas dan ittiba. Jadi amalnya itu bukan karena manusia, tapi amalnya karena benar-benar mengharapkan ridho Allah. Maka bagi orang yang ikhlas itu, meramaikan masjid bukan karena bulan Ramadan. Salah satu contohnya ini. Meramaikan masjid bukan saat Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain juga masjidnya ikut diramaikan. Benten kalau masjid ingin dulu. Kadang-kadang penuh niku ketika awal Ramadan. Ukuran masjid dados alit. Mangke pertengahan Ramadan ukuran masjidnya dados berubah radi ageng.
akhir Ramadan masjidnya dados langkung ageng. Nggih. Maka bagi orang-orang yang ikhlas mengharapkan ridho Allah, mengharapkan rahmat Allah, maka dialah yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ajalnya akan dicabut oleh malaikat, maka datang terlebih dahulu para malaikat yang membesarkan hatinya. Cara bahasane pembesar ini ku mbombongi. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan para malaikat ini memberi kabar gembira, yaitu berupa sirnanya kejelekan dan turunnya kebaikan. Lantaran apa? Lantaran karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kadang-kadang kembali ke tadi, contoh yang tadi. Kenapa kadang-kadang ketika Ramadan masjid begitu ramai? Karena banyak jamaah setelah menginjak bulan Syawal normal lagi kepada jumlah jamaah yang semula. Yang kita khawatirkan kadang-kadang kita sudah merasa puas dengan banyaknya amal di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, beliau memberikan pesan kepada di hadapan para sahabat yang tentunya pesan ini bagi seluruh umat beliau. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan manusia itu tidak masuk surga karena amalnya. Manusia itu bukan karena amalnya yang akan menghantarkan masuk surga. Maka para sahabat yang hadir di situ bertanya, apakah termasuk panjenengan wahai Rasul? Beliau menjawab, iya, termasuk juga saya. Kecuali Allah memberikan karunia dan memberikan rahmatnya. Jadi surga itu adalah karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu harus kita cari. Dengan cara apa? Kalau di dalam tips ayat yang lain, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amatlah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Yaitu orang yang konsisten mengamalkan apa yang telah diucapkan. Kembali kepada surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 32. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya bahwa Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, dia konsisten terus-menerus berpegang teguh dengan apa yang telah diucapkan, yaitu melaksanakan amal soleh dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan Allah dan berusaha untuk mendakwahkannya. Baik, kita lanjut. Kemudian Ibnu Katsir menukil perkataan dari Zaid bin Aslam. Kabar gembira akan terjadi pada saat kematian, di alam kubur, dan pada hari kebangkitan. Jadi kabar gembira itu akan terjadi pada saat kematian. Tadi merujuk kepada hadis tadi, bahwa orang-orang yang beriman ketika menjelang ajal
Sebelum malaikat maut itu datang, terlebih dahulu datang para malaikat yang duduk berjajar sejauh mata memandang, yang sudah membawakan kain kafan beserta hanut atau wewangian dari surga. Baru datang malaikat maut. Dan ketika malaikat maut datang pun mendekat di kepalanya seraya membisikkan, wahai jiwa yang baik atau wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan Rabbmu dan fadilahnya dan keutamaannya. Maka ini gambarannya. Jadi di dalam firman Allah, kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Maksudnya para malaikat itu berkata kepada orang-orang yang beriman ketika akan tercabut nyawanya, kami adalah kawan-kawan kalian di dunia. Apa maksud kawan-kawan orang beriman di dunia? Yaitu berusaha untuk meluruskan, memberi kemudahan dan menjaga orang-orang yang beriman atas perintah Allah. Itu. Jadi kita mendapatkan pembelaan dari para malaikat. Ini bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan atau kesejahteraan bagimu, masuklah ke dalam surga yang disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak henti-hentinya memohon supaya kita selalu mendapatkan hawin alaina fi sakaratil maut. Dan selanjutnya wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Para jamaah rahimakumullah, demikian taklim kita pada kesempatan petang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Niki pemanasan tapi temanya langsung tema ingkang medeni panjenengan nggih. Tapi mudah-mudahan ini menjadi tadzkirah bagi kita bahwa gesang ten alam dunya niku mboten selawase. Nggih. Nanti ada petugas pencabut nyawa yang akan menghampiri setiap manusia dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang beriman yang kelak akan dicabut nyawanya dengan cara yang mudah sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun pangapunten, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam ketaatan sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Mari kita tutup taklim kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabilil haqqi fastabiqul khairat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.